pagi-pagi udah jalan-jalan ke Kota Bekasi loh. Lebih tepatnya saya lagi ada di kantor Wali Kota Bekasi. Sengaja saya pagi-pagi udah datang ke sini karena saya diundang langsung oleh Bapak Wali Kota, yaitu Bapak Rahmat Effendi, yang katanya saya harus ngikutin keseharian Bapak Kuntos hari ini. Wow, kira-kira mau ngapain aja ya? Langsung aja kita temui Bapak Rahmat Effendi. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, yang kayaknya hari ini entah saya datangnya terlalu pagi atau justru memang tiap pagi Bapak selalu punya kegiatan yang banyak sekali. Ya, saya dari rumah itu jam 6 kurang seperempat. Pertama yang saya lihat adalah di perempatan jalan, penempatan butir di sub, ya. Pegawai membantu polisi lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas. Jam 7-an kurang sampai di kantor, langsung melakukan kegiatan. Langsung melakukan kegiatan. Ini kalau biasanya masyarakat umum lainnya, kita sambil jalan boleh ya Pak ya? Di masyarakat umum lainnya biasanya katanya kalau Kota Bekasi itu aduh macet Pak dari pagi ya kan, siang, sore, malam nggak ada berhentinya macetnya. Betul nggak sih Pak? Tadi saya nyampe sini sih lancar-lancar aja ya. Ya, di hari-hari tertentu Sabtu Minggu memang macet. Ya. Karena memang penduduknya 2,6 juta. Wow. Luas wilayah hanya 21.000 hektar. Bayangkan, di daerah yang bermitra dengan DKI, 60% penduduknya melakukan aktivitas ke DKI, kerja di DKI. Jadi ada lead time macetnya itu pagi jam 4 sampai jam 9 ke Jakarta. Nanti ya agak jam 5 sampai jam 10 malam arah balik udah pasti. Ya benar-benar Pak, benar Pak. Belum lagi kalau keluar tol itu langsung ketemu dengan beberapa mall besar di sana ya. Ya, karena kita juga persiapkan buat warga Kota Bekasi. Karena 60% kan menengah ke atas. Kalau mereka tidak diberikan fasilitas, sarana prasarana baik hal-hal yang berbau konsumtif, mereka akan lari keluar kota, ke Bogor, ke Bandung, sehingga pajaknya habis keluar. Nah, lebih baik kita sediakan di sini pajak mereka untuk membangun Kota Bekasi. Oke, Bapak melihat sudah banyak sekali perubahan nggak Pak? Kalau saya melihat sih tentunya karena saya sebagai orang yang melakukan proses peradaban, ya sudah luar biasa. Nah, karena memang kita berkomitmen terhadap bagaimana para pengusaha yang punya uangnya untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi ini, yang pertama kita berikan jaminan dan kepastian hukum dalam proses-proses tersebut. Dan ini baru pertama kali sebenarnya saya datang langsung ke kantor Wali Kota. Dan kalau sekarang kita lihat, kayaknya udah pada siap-siap mau apel pagi ini Pak. Sudah mau apel pagi. Wah, ini termasuk salah satu penataan. Karena kita membutuhkan ruang yang sangat banyak ya, dengan jumlah pegawai hampir 13.000. Mungkin di Indonesia yang punya 10 lantai baru kita. Jangan disamakan dengan DKI. Jadi gedung biru itu termasuk kantor pemerintah. Terpusat semua jadi satu di sini ya Pak? Ada beberapa, ada di Jalan Juanda, perizinan di Juanda. Nanti kita bisa ke sana di perizinan. Ya. Terus pendapatan, kebetulan kemarin di perizinannya habis terbakar ya. Nah, ada stadion, ada rumah sakit berapa blok. Bisa di compile dengan Tangerang, Depok, saya kira jauh. Dan IPM kita juga kedua terbaik di Jawa Barat, indeks pembangunan manusianya. Wow, nah ini kayaknya memang semua sudah bersiap-siap akan apel pagi. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya setelah apel pagi berarti ya Pak ya? Kita ambil apel pagi dulu, bisa dilihat gimana kegiatan keseharian kita. Kita lihat dulu ya seperti apa apel pagi di kantor Wali Kota Bekasi. Mari Pak. Coba kamu lencang depan, coba. Mundur nggak? Oh, lihat kan? Ambil handphonenya bawa ke sini. Tuh yang pakai terus. Nah, kamu pegang, nanti baru dibalikin. Dimulai dari yang kecil dulu. Dari persoalan pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan internal di kebersihan, di lingkungan hidup, di DP3JU.
Ini tadi sudah selesai apelnya, apel pagi ya Pak ya. Agenda yang dibicarakan pagi tadi ini apa? Yang pertama adalah biasa tentang disiplin pegawai. Oh, pantas ada yang dipanggil tadi. Karakter. Karena kan itu bagian dari yang sangat vital dan sangat penting. Oh, dulu saya pernah bekerja di swasta. Iya. Waktu itu menjadi bagian yang sangat urgent. Orang nggak akan dibicarakan pulang jam berapa, tapi datang jam berapa. Ya. Betul. Terus ada pemberian hibah. Oke. Nah ini Pak Wakil Wali Kota, Pak Ustadz Ahmad Saihu. Ya. Assalamualaikum. Apa Ini kabar dari Bapak? Kompas TV, Pak Ustadz. Kita lanjutkan bareng-bareng nggak apa-apa Pak? boleh. Karena ini sudah lengkap ya, ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota juga bersama saya untuk ngobrol bareng. Kita akan menuju ke sebuah ruang, ini adalah media center, betul ya Pak ya? Betul. Ya. Media Patriot center ini Operation guna apa? Center. Kegunaannya adalah untuk memonitor semua kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Satuan Perangkat Kerja Daerah, artinya unit-unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Oke, langsung kita lihat seperti apa media center yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Nah, ini kita sudah ada di media centernya Kota Bekasi. Namanya apa tadi, Pak? Patriot Operation Center Wah, Kota khusus. Bekasi. Khusus karena namanya juga Kota Karena Bekasi, Kota Bekasi ya. dulu adalah kota perjuangan, jadi kita namakan hierarkisnya jadi Patriot. Oke. Apa yang membedakan media center ini dibandingkan dengan kota-kota lainnya? Karena kota lainnya juga ada beberapa yang punya ya, Pak ya? Seperti Bandung juga punya media center sendiri. Saya kira hampir sama. Bedanya mungkin pada konten ya. Karena ini kan semua kita dapat dari kita bagaimana berinteraksi, bekerja sama. Terus ini bantuannya dari Telkom. Terus ininya dari mana ITB Pak Kos ya? LAPI ITB ya, Pak Profesor Suhono dalam konteks Smart City. Dan sekarang kan kabupaten kota lagi sedang giat-giatnya dengan Smart City. Betul, Smart City itu udah jadi Indonesia banget kayaknya sekarang ya. Nah ini adalah bentuk untuk menjawab tadi bully, meme, macam-macam semua keluar semua. Apalagi ini udah bisa diinterkoneksikan dengan sorot ya. Sorot itu tempat pengaduan berarti? Iya, ada tempat pengaduan kayak semacam media yang di forward ke kita. Oke, wah ini termasuk laporan-laporan yang didapat kalau kita lihat dari sorotnya gitu ya? Bahkan kita bisa lihat ya yang belum diproses, yang sedang ditindaklanjuti, ya kan ya Pak ya? Hasil-hasilnya bisa langsung dilihat di sini. Jadi dari sini kita print, kita berikan kepada dinas-dinas sebagai hard copy-nya, walaupun dia sudah punya soft copy-nya. Oke. Setiap minggu kita evaluasi mana yang bisa kita selesaikan langsung, mana yang bertahap karena proses perencanaan, tentunya penganggaran. Wah, coba di belakang ada saya sudah muncul di situ ya. Ini sudah muncul berarti di Humas Bekasi Kota. Miminnya ada di sini, Miminnya tahu aja. Kalau saya muncul di sini dipilihin foto-foto yang bagus ya, berarti Mimin ya. Nah ini kalau kita lihat Kota Bekasi kan kayaknya banyak sekali bully-buliannya gitu ya Pak ya. Bapak nggak kesel tuh Pak dengan bully-bulian yang muncul? Bekasi katanya lebih baik kita mainnya ke Australia, lebih dekat dibanding ke Bekasi, yang muncul seperti itu deh Pak. Nggak perlu kesel, jadi yang perlu kita adalah mengevaluasi diri. Karena pada saat kita dibully kayak semacam setahun yang lalu ya, bagaimana Bekasi jauhnya karena persoalan macet. Ya kita jawab, kita urai apa yang membuat macet. Oh ternyata penduduknya 2,6 juta. Kendaraannya tiap hari berkembang sedemikian rupa, ya dari pusat ke daerah. Sementara keterbatasan anggaran daerah, nah kita gimana? Makanya kita berinovasi, kita minta bantuan ke Jawa Barat, kita minta bantuan dengan mitra DKI, ya, supaya kita bisa memperlebar jalan, bisa memperbaiki traffic light terus. Nah, terus dari pihak ketiga pun juga kita mintakan bantuannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Wah, seru banget ya Pak. Dan kayaknya hari Senin itu adalah hari berkumpulnya para pejabat Kota Bekasi. Hari Senin ini adalah hari betul, evaluasi ya. Nah, kita ini membagi tugas habis dengan Pak Wakil Wali Kota. Pak Ustadz ke sini, saya ke sini, supaya semua itu ya, subuh keliling, terus kegiatan-kegiatan lainnya keluar, semua kita bagi. Kalau saya aja atau Pak Ustadz juga nggak kejar. Ya. Jadi Pak Asda pun juga, sedemikian Pak Sekda pun juga. Karena memang tantangannya sangat berat. Sangat menarik ya. Gimana kalau sekarang Bapak perkenalkan masing-masing, ada siapa saja yang sudah ada bersama Bapak sekarang? Ini Pak Ustadz bersama saya sebelumnya di DPRD, di pimpinan DPRD. Ini Pak Sekda, ini umurnya lebih tua. Ya. Ini umurnya, gak enak ya Pak kalau udah ngomongin umur lebih tua. Makanya sering ngomong nih ya. Pak Sekda, Pak Roy. Ini Kepala Dinas Tata Kota. Wah ini pasti juga jauh lebih tua lagi ya. Ini masih muda. Masih muda ini justru. Masih muda, ini paling bungsu mungkin ya. Ini Pak Asisten 2 dia, pembangunan. Yang sana Kepala Dinas Bimarta ya, Pak Tri.
Ini Pak Asisten Pemerintahan ya. Paling kerja keras kayaknya Pak sampai habis ya rambutnya. Semua ya. Iya, semua. Semua kerja keras di sini. Dan boleh nggak Pak saya berkeliling lagi melihat apakah di depan ini ada ruangan Bapak di depan ini? Ada, ini ruangan saya di sini. Pak Ustadz di atas karena kemarin kita kan kebakaran yang di situ. Ya, sementara tapi udah mau selesai ini. Sama Pak Sekda. Oke, jadi sementara ini agak berpisah ya sedikit. Ya. Pisah ranjang sedikit ya Pak ya. Memang berpisah Pak Ustadz di gedung yang sebelah. Dulu kita sama-sama di situ, Pak Ustadz di bawah, saya di atas. Karena ini nggak ditempatin, lama kita pakai teman-teman. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Adewit Bapak Rahmat Effendi. Dewi sudah kembali lagi, tapi kali ini Pak Wali tidak sendirian, ditemani oleh Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ahmad Saiku. Bapak biasa dipanggil Pak Ustadz ya justru ya? Pak Ustadz, ya, karena familiarnya adalah Pak Ustadz. Pak Ustadz gitu ya, sebagai guru spiritual juga kayaknya nih. Membantu terus Bapak ada di belakang ya, membantu dan mendukung terus program-program saling bersama, menutupi kekurangan-kekurangan yang ada, bagaimana memaksimalkan peran. Enak nih kalau udah ngomongin soal kekurangan, boleh saya tanya dulu sama Pak Wakil. Sebenarnya tipikal Bapak ini seperti apa? Pak Wali ini tipikalnya gimana sih? Dalam hal memimpin deh. Pertama, kita banyak melihat keberhasilan pembangunan ini karena ketegasan beliau. Wah. Beliau tegas menghadapi berbagai masalah-masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi. Sehingga dengan ketegasan itulah seluruh SKPD juga support, memberikan dukungan dan siap menghadapi berbagai resiko yang ada. Tegasnya ini juga model-model yang suka marah-marah gitu ya? Atau justru tegasnya itu diam tapi tahu-tahu panggil, tindak, seperti itu? Nah, tegasnya beliau justru dalam koridor hukum ya. Sepanjang beliau itu ada payung hukum yang memang menjadi pegangan. Nah, beliau banyak berpegang pada payung hukum itu. Oke. Iya. Bapak, apa rasanya Pak kalau sudah dinilai dengan partner sendiri? Ya itulah, jadi karena kita kan nih berteman, bersahabat lah dari sudah di DPRD. Jadi kita sudah tahu tentang karakter masing-masing. Pak Sahiu itu nggak mungkin keras, lembut ya. Jadi pada saat saya habis marahin nanti bisa saja kepala SKPD itu nanti memberikan ceramah, saran. Nah itulah yang saling mengisi sehingga kejiwaan teman-teman SKPD ini tetap terjaga. Tapi Bapak melihat apakah sudah sesuai dengan gaya kepemimpinan ya? Sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh warga Bekasi? Iya, karena kan kepemimpinan ini beliau juga menerapkan kepemimpinan situasional tentunya ya. Artinya nggak selalu dalam hal ini perlu ketegasan. Ada kalanya juga dalam suasana-suasana yang santai, dalam acara-acara CFD misalnya ya, kita bisa bersama-sama dalam suasana yang rileks, santai, penuh kekeluargaan. Bahkan saya dengan beliau itu bukan hanya secara pribadi dan kedinasan ya, keluarga beliau dan keluarga saya juga banyak harmonis, terbangun komunikasi yang baik, dan itu sangat berpengaruh pada kami karena biasanya kan memang keretakan biasa suka mulai dari ibu-ibu. Sekarang ini susah dipisahkan. Saling memanas satu sama lain. Nyonya saya ini susah. Kemarin katanya ke Jawa, sudah. Ya apa yang bisa dilihat di sana bisa diterapkan di sini. Iya. Kita juga setiap 2 minggu sekali kita ajak touring, kita ajak naik sepeda, kita ajak ya gathering yang sifat kekeluargaannya terus terbangun gitu. Jadi ada saatnya harus keras. Saya akan keras sekali kalau menurut ketentuan dan kaidah itu sudah tidak bisa dilakukan. Bahkan kami sudah bisa memberhentikan ada beberapa kepala dinas yang tidak mampu mengoptimalkan. Jadi bukan Ahok saja. Tapi ada juga yang kita sayang, yang berprestasi, yang cerdas, yang jadi seperti itu. Yang menarik juga beberapa waktu yang lalu Bapak pergi ke Filipina untuk melihat dan menyelesaikan seperti apa kira-kira masalah yang bisa diselesaikan di Bekasi. Termasuk adalah limbah-limbah. Ya. Waktu Filipina itu khususnya adalah limbah kotoran manusia, betul ya Pak ya? Ya, IPLT. Jadi di sana memang ya dia kan bekas jajahan Amerika, tidak seperti kita Belanda. Ya. Belanda itu kan jauh tertinggal, beda dengan jajahan Inggris, jajahan Amerika.
Jadi di sana walaupun warganya kelas 3 seperti kita, ya negara dunia ketiga, tapi di sana ada budaya tertibnya. Jadi pengelolaan sanitasi itu mereka tempatkan di beberapa puluh titik di kota Manila itu, sehingga tidak ada lagi yang seperti kita di sini. Kita ini di sini masih belum maksimal. Kita punya satu pun juga masih WTP-nya masih belum berjalan. Makanya kita itu kemarin bantuan dari NGO USAID, ya, kita diberikan melihat ke sana. Terus tahun ini kita aplikasikan kan, ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa operate itu. Jadi bisa cocok dilakukan di Indonesia khususnya ya, karena negaranya sama kan, perilakunya sama. Hanya di sana budayanya lebih tertib, ya, lebih konsisten untuk melakukan program sanitasi itu. Oke, jadi masalah yang terbesar untuk Kota Bekasi sendiri apa nih Pak Wakil? Ya, pertama kaitannya adalah kaitan perilaku dan budaya. Ya. Ini sangat berpengaruh dalam upaya pembangunan. Sebagai salah satu contoh misalnya kami, Pak Wali, saya dan SKPD ini, pemerintah kota sudah membangun di seberang jalan Ahmad Yani ini gedung parkir. Ini kan sebetulnya untuk menata ya kendaraan-kendaraan yang parkir di jalanan sepanjang Ahmad Yani. Tidak dibawa ke sana, atau yang di kantor juga nggak semrawut. Nah, tapi kan kadang-kadang kita dikomplain juga kalau dari sana ke sini jalannya jauh. Harus putar lewat penyeberangan orang, JPO. Ya, terlalu jauh. Nah, ini kan masalah budaya sebenarnya. Kalau kita lihat di negara-negara lain, semua jalan kaki nggak apa-apa ya. Jauh sebenarnya. Jauh, bahkan lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Atau mungkin karena faktor udara, Pak. Perbedaan faktor udara, kalau di sini kan ketemunya dengan knalpot polusi dan lain sebagainya, mereka akhirnya harus selalu dimanja gitu untuk mana-mana ya. Singapura sama, Malaysia sama dengan kita. Tapi mereka nggak apa-apa ya. Udaranya sama. Ada itu pembentukan budaya dan karakter itu yang. Makanya bangsa ini memang harus dibentuk karakternya. Diperkuat budayanya. Saya kemarin Senin sampai saya paksakan tuh karena dikasih zebra cross. Itu dalam kondisi di jalan protokol yang sedemikian padat dan tinggi lalu lintasnya, tiba-tiba aparatur itu kan sangat bahaya. Ya, saya stop, sudah nggak boleh lagi, harus naik JPO. Kalau mereka masih nggak itu juga, saya bilang tiap pagi itu saya sediakan salep atau balsem. Ya. Kalau mereka, saya pikir menyiapkan apa? Supaya mereka itu, oh iya, ini nggak main-main kita untuk. Kan sekarang udah agak tertib di dalam ini, di lingkungan ini, di lingkungan perkantoran di belakang pun juga sudah. Karena ini kan kantor-kantor, ada bank, ada samsat di sana. Kalau di sana kan mereka sudah disediakan. Parkir sudah jadi satu. Itu berarti dekat sekali dengan GOR ya, betul? Iya. Bersebelahan. Karena dia disediakan, difasilitasi untuk stadion nanti. Kapasitasnya kan 35.000 sampai 40.000. Yang menarik kemudian adalah pembangunan dari jalan tol Becakayu, betul ya Pak ya? Ya. Bekasi, Cawang, ya. Kampung Melayu. Ini Bapak katanya nggak setuju kalau sampai harus ngelewatin jalan Ahmad Yani. Dulu tahun 2002 ada kebijakan wali kota yang lama, dari kemakmuran dipindah ke Ahmad Yani. 2002 itu belum ada perubahan kota yang signifikan. Kita belum tembus dengan Sumarekon belum bangun, jembatannya belum kita persediakan, terus pusat olahraganya belum kita persiapkan. Kiri kanannya bangunannya belum ada 2002. APBD kita juga 2002 mungkin baru sekitar 400-an miliar. Sekarang sudah hampir 5 triliun. Nah, dengan kondisi yang ada sekarang ini, estetika kotanya pusatnya ada di Ahmad Yani, masa ada Becakayu melintas bersejajaran dengan flyover Sumarekon, kan sudah nggak layak lagi. Kita minta di belakang. Ya, saya baca di koran sih kemarin salah satu direkturnya sudah bisa mencerna ya, mau membicarakan itu, ya nggak apa-apa. Kita tarik ke belakang, ya prosesnya tetap berjalan sampai ke kemakmuran, wajah kota kita ini tetap terjaga keindahannya. Hanya satu pusat kotanya ini, jadi Ahmad Yani ini. Protokolernya ini ya Pak ya? Protokolernya inilah, karena memang ini jalan negara. Jangan salah, kita ini ya pengelola Car Free Day terbaik se-Indonesia. DKI kalah loh sama kita. Oh iya Pak? Itu 40-50 ribu kalau hari Minggu. Coba datang kalau hari Minggu. Pagi lihat ke sini ya, bagaimana tuh dari Sumarekon sampai perempatan Kayu Ringin itu masyarakat tumplek ke situ semua. Wah, saya jadi penasaran deh Pak. Boleh nggak Pak habis ini saya ikut, Bapak ada agenda apa setelah ini? Nanti keluar dari sini kita lihat keliling ke stadionnya, ke GOR yang sedang kita persiapkan.
ke rumah sakit, terus nanti ada beberapa. Boleh saya ikut terus berarti Pak ya? Boleh, boleh. Alhamdulillah dikasih izin nih, sudah dikasih permit. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Setelah ini saya akan ikut dengan Bapak berkeliling kota Bekasi. Wah, yang katanya sih jauh, padahal enggak, belum tentu. Kita buktikan sekarang di sini ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Adewi, Bapak Rahmat Effendi. Bapak udah selesai tadi, rapat-rapat udah selesai, sekarang kita akan langsung berkunjung. Pertama kita ke? Ya, tadi ada rapat koordinasi, ya. Sekarang kita lihat stadion kita, Patriot Candrabaga. Setelah itu kita mempersiapkan bahan baku air minum ya di Palanta. Setelah itu kita ke Rumah Sakit Umum Daerah. Oke. Ada 4 titik hari ini ya. 4 titik hari ini, dan sekarang saya langsung masuk ke mobil. Wah, biasanya mobil dinasnya modelnya yang kayak gitu-gitu nih. Sekarang kita pakai yang besar karena mobil besar. Biar isinya banyak kayaknya. Biar ada staf ahli, ya, ada para kepala SKPD yang akan membantu kita. Oke, Bapak. Permisi, Bapak. Oke. Ini itu VIP Barat. Ini Timur, Tribun Timur. Nah, sekarang ini kita udah ada di Stadion Patriot Candrabaga ya. Kalau kita lihat pengambilan namanya sesuai dengan sejarah juga berarti ya Pak ya? Sejarah peradaban Bekasi pada saat itu. Oke. Ini stadionnya bisa menampung sampai 40.000 kapasitas jumlah penonton. Oh, berarti sudah sangat skala internasional. Skala internasional. Dan ini kan gagasannya ya pada saat saya lihat San Siro, AC Milan, Inter Milan di Italia. Tapi kalau AC di San Siro itu kan nggak ada tempat atletiknya, joggingnya, atlet dia langsung dia nggak ada lintasannya, dia langsung tribunnya dipakai. Oke. Tapi biasanya di Indonesia itu memang harus ada standar untuk atletiknya ya, Pak ya? Kita bisa pakai multifungsi. Ini kan kemarin kita udah persiapkan juga buat PON. Ya. Ternyata sudah dipakai juga, Pak? Sepak bolanya di sini. Ya. Ternyata gubernur ada membagi wilayah kegiatan-kegiatan lain sehingga kita dipakai untuk sepak bola aja. Oke. Dan ada wacana juga katanya Persija akan memindah markasnya di sini? Persija sudah ngajukan surat, tapi saya masih mempertimbangkan karena kita juga punya klub ISL ya yang sudah divisi utama itu adalah Persipasi yang sekarang ini sedang keluar oleh manajemen, kita mau ambil dan kita mau jadikan base-nya di Patriot Candrabaga ini. Karena katanya kemajuan sebuah kota itu juga salah satunya dilihat dari stadionnya. Betul ya Pak ya? Stadionnya sudah, tinggal klubnya ya. Klubnya mampu nggak mengelola klub profesional? Karena kan ISL divisi utama itu adalah klub profesional, yang tentunya biayanya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Harus profesional, harus punya manajemen badan usaha. Nah sekarang saya selaku kepala daerah udah menyediakan sarana-sarana untuk masyarakatnya. Tinggal pihak ketiganya mampu nggak memanage klub profesional itu di sini. Fasilitasnya udah ada loh, tinggal kita gerakan saja nih ya. Motivasinya sudah ada. Kalau kita lihat tadi juga fasilitas-fasilitas lainnya, mulai dari tempat untuk pedestrian itu juga sudah dibuat. Sudah mulai, ya, penataan kotanya sudah mulai. Ya. Fasilitas-fasilitas publik lah sudah mulai disesuaikan. Dari kerangka berpikir liner kepada kerangka berpikir bagaimana mengejar, ya, proaktif. Menggagas persoalan, menyelesaikan tadi untuk menyesuaikan kepentingan masyarakat. Ini kalau ngomongin soal tata kota, kota-kota mana sih Pak yang menjadi acuan Bapak secara pribadi untuk melihat, aduh saya pengen menjadikan Bekasi seperti kota A, B, C, D. Pasti kalau taman, saya iri dengan Bu Risma, ya, kota Surabaya. Kalau proses peradaban tentunya kita lihat Singapura, ya, Singapura. Bagaimana begitu berhasilnya membangun proses fisik, ya.
Terus kalau yang lainnya ya tentunya nggak beda jauh lah dengan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Oke. Di sebelah sini, di kawasan sebelah sini ada yang namanya hutan kota. Ya. Itu kita buka sekarang. Kalau Saya mau lihat ya. Kalau lihat di mana Purwakarta itu kan bagaimana Pak Kang Deddy itu membuat satu lingkup ruang pemerintahan yang dipagar itu dengan aksesoris budaya. Betul. Kalau saya nggak terbalik, saya buka. Oke. Karena itu milik publik, jadi semua orang pun juga boleh menikmati. Ini sekarang sedang ditata. Oke. Ya, tahun ini selesai, nanti mungkin bisa lihat sambil bisa. Wah, Pak, berarti ini kalau sekarang kita ini ya, kalau udah ngomongin soal cerdas, kecerdasan dari setiap orang itu kadang-kadang bisa jadi positif, negatif. Ujung-ujungnya kalau negatif hubungannya dengan duit lagi Pak. Pungli ujung-ujungnya. Gimana menjaga karyawan-karyawan Bapak untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, karena tanggung jawabnya tetap di Bapak. Yang pertama niat, sesuatu ya yang diniatkan tentunya kan hasilnya harus bermanfaat. Kalau tadi ada persoalan di proses-proses itu, ada sesuatu hal yang di luar ini, karena kan kita juga manusia. Pertama sifat kurang, ya diri manusia itu pasti ada punya kekurangan. Yang kedua juga kita bangun tentang fakta integritas, ya. Kalau nilai jujur itu bukan berarti kita seperti malaikat. Ya. Ya. Masyarakat itu sekarang pada saat proses terlayani mudah diakses, mudah didapat. Nah persoalan-persoalan yang menjadi kendala itu sebenarnya bukan persoalan. Ya. Makanya sering saya bilang berikan kepastian dan perlindungan hukum. Kita juga nggak mungkin bisa membangun proses peradaban yang besar seperti ini. Ini 450 miliar kita bangun. Kalau baru dengar angkanya saja nggak akan jadi-jadi. Tapi karena kita konsisten dan niatnya, akhirnya proses peradaban ini jadi. Tadi saya bilang 542 kabupaten kota, mungkin hanya ada 2, 3 atau 4 lah yang mungkin punya kapasitas sama. Karena niat, ya, karena niat. Dan ini juga tidak ada daerahnya Sidoarjo, Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, ya, Bogor. Daerahnya masih di Jawa semua. Bahkan Jawa Barat lah, ya, dengan Jawa Timur. Tidak ada di. Jangan samakan dengan Pak Ahok, 75 triliun. Wow, udah jelas ya Pak ya, anggaran mah nggak usah ditandingkan lagi lah ya. Ya, karena Pak Ahok itu kan perusahaan dari mana-mana, azas Kumpulnya domisilinya di Jakarta. Sehingga mereka bayar pajaknya di Jakarta. Betul, jadi paling besar ya Paling ceritanya besar. penerimaannya. Kami dia sudah kembali lagi dan kami dia belum berganti ya, masih menemani Bapak Wali Kota Bekasi di sini. Kita habis jalan-jalan dan saya ternyata menambah inspirasi baru ternyata untuk saya gitu. Artinya setiap orang yang ingin menuju menjadi lebih baik, semuanya butuh proses. Semuanya butuh sesuatu kerja keras tanpa pantang menyerah. Tapi nggak lepas juga dari nilai-nilai keluarga kan Pak? Anak-anak nggak ada yang pernah protes Pak dengan kesibukan Bapak dari dulu sampai sekarang. Ya, mereka kan terbiasa, ya, terbiasa dengan. Karena dulu sebelum saya di politik pun juga saya bekerja di perusahaan yang membutuhkan waktu yang luar biasa. Kalau sekarang kan ini kalau saya hitung-hitung itu per hari itu kerja itu bisa sampai 20 sampai 22 jam. Tidur itu paling 2 jam lah. Nah, untuk menyesuaikan waktu itu ada hari-hari tertentu yang kita manfaatkan untuk kegiatan keluarga ya, olahraga, termasuk juga dengan bagaimana membawa, tadi saya bilang kan ada kita touring ya. Ada touring off-road, ada touring motor, ada family gathering, ya. Itu adalah bentuk dari. Nah ini nih sedang kita tata semua nih, ya, pedestrian. Ini hutan kotanya juga nanti. Oh sebelahnya itu hutan kota berarti ya? Tiap minggu ini Car Free Day 30.000 lebih nih. Ini penuh nih dengan masyarakat. Enggak tuh saya nggak ngalamin macet tuh di sini. Kalau kata orang-orang, aduh Bekasi itu macet, di mana-mana angkot, motor dan lain-lain. Hari Jumat, hari Sabtu itu besar kemungkinan ada, karena masyarakat kan berekspresi keluar dari rumahnya. Tapi mereka sekarang tidak banyak keluar ke Bandung karena begitu masuk Bandung mereka juga macet. Sekarang mau cari fasilitas apa? Seafood Bandar Jakarta udah ada di sini, sushi teh udah ada di sini, daging sudah ada di sini. Wih, pokoknya segala sudah lengkap di sini. Lengkap, mau cari apa aja ada semuanya di Bekasi, termasuk ini. Apa saya tuh? punya sesuatu untuk Bapak. Ini saya bawa jauh-jauh Pak dari Jakarta. Enggak deh Pak, silakan dibuka Bapak. Apa tuh? Silakan dibuka. Saya nggak tahu apakah ini Bapak. Lihatin teman-teman nih, nanti ini nggak gratifikasi ya. Oh enggak. Wah ini kalau saya masak semua pada seneng nih, ya. Ini luar biasa ini. Ya. Jengkol. Dibuka, ini, ya. dibuka langsung semobil ya.
Ini memang favorit Bapak. Ini favorit, ya, makanya tapi masaknya pun beliau kalau touring ini, wah kalau ada ini nih 1 kuali besar pun habis gorengnya. Paling seneng dibuat apa Pak? Disemurkah, digoreng? Disemur, digoreng dengan nasi, ya itu udah luar biasa. Ini berarti saya kasih untuk Bapak, Ya. saya simpen di sini spesial Ya, Pak. terima kasih. Bapak bisa Ya. masak sendiri berarti? Saya masak apa aja bisa, sayur gabus bisa, Waduh. ya sayur asem apalagi, saya bisa semua. Kalau yang biasa dimasakin sama istri Pak, favoritnya apa Pak? Ya sayur asem, lalap, termasuk ini. Ya. Jengkol. Ya, tapi ini kalau hari kerja saya nggak berani. Kalau udah sore saya berani. Soalnya mau ketemu banyak orang ya ketemu Pak. banyak orang. Termasuk ketemu sama saya hari ini. Karena ini kan hilangnya kalau makan ini harus dengan makan pete. Nah. Pete hilangnya lagi harus dengan makan sesuatu yang. Aduh, campur lagi sama durian. Aduh, semua yang berwangi-wangi itu tadi ya Pak ya. Tapi kan Pak, kita semua tahu nih, Bapak bahkan pernah ada yang memprotes juga gitu bahwa Bapak berpoligami. Ya kan Pak? Ya. Memang iya kan Pak? Betul. Dari awal saya akui itu. Karena sesuatu dalam proses perjalanan menurut saya itu adalah kehendak yang kuasa. Ada suatu proses perjalanan manusia itu sudah ada perjanjiannya di Lauhil Mahfud, ya. Nah, itu saya yakini betul, tetapi jangan melanggar kaidah agama, syariat agama. Kalau hukum negara kan hukum positif negara berdasarkan administrasi, fakta dan. Tapi kalau hukum agama yang tersirat dalam keyakinan itu yang nggak boleh kita langgar. Oke. Tapi bagaimana dengan ya pejabat negara gitu Pak? Kan hanya 1 bolehnya yang diakui Pak. Ya itu kan dulu sebelum jadi wali kota. Oh sekarang? Sekarang kan udah selesai, udah nggak lagi. Oh gitu. Jadi sekarang Sekarang 1. udah duda nih. Gitu. Yang benar Pak. Pertanyaan Jadi, saya sudah. ini banyak saksinya loh Pak. Sudah. Jadi 2015 kemarin kita sudah cerai. Sudah. Saya selesaikan. Tinggal kembali kepada yang punya BPKB hakiki. Soalnya gini Pak, saya kalau cari tahu ya Pak, saya riset sana sini, ada yang bilang Bapak itu 2 istri. Oh iya, Bahkan ada yang bilang 3 Pak. Jadi saya mau klarifikasi. Waktu pilkada kan kita dibombardir abis tuh, dipolitisasi abis semua. Nah dikira sekarang ini orang bisa dipengaruhi oleh persoalan pribadi seperti tadi atau pada persoalan agama. Nah, Ya masyarakat kita kan udah cerdas sekarang. Siapapun juga kepemimpinan itu yang dibutuhkan adalah daya nalar berpikirnya untuk menciptakan proses seperti yang saya sampaikan kepada kader-kader tadi, pemberdayaan itu. Ya, bahwa sesuatu yang kita ciptakan itu minimal bermanfaat. Nah kalau kemarin saya dari wakil wali kota, PLT, ya, terus sampai wali kota setahun dan dipilih, itu kan bagaimana semua lawan politik supaya saja. Ternyata prosesnya jadi di 2012 dengan Pak Ustadz Ahmad Sayur. Artinya ada sesuatu masyarakat kita sudah tidak bisa dibohongi lagi persoalan-persoalan itu. cerdas itu tadi ya. Cerdas gitu. Oke. Harapan Bapak untuk anak-anak itu apa sih Pak? Mereka menjadi apakah penerus seperti Bapak terjun di dunia Sampai politik? saat ini nggak ada yang mau. Yang paling besar kemarin nikah. Nggak ada keinginan di politik, ya belajar usaha. Yang kedua pun juga masih melayang-layang belum. Mudah-mudahan jangan ada yang jadi politikus lah. Karena politikus itu kan tidak selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau akademik itu kan sesuatu proses Ilmu peradaban pasti, dan dia selalu ya berani salah karena untuk perbaikan. Kalau orang politik itu takut salah. Nah, sesuatu yang ini pun juga dia selalu takut salah. Nah, itu perbedaannya gitu. Lah kalau Bapak sendiri tidak mengharapkan anak-anak untuk terjun politik, Bapak sendiri mau sampai kapan? Pada waktunya nanti jadi pandito di Kota Bekasi pada saat regenerasi. Saya sih berharap nanti ada keberlangsungan proses-proses yang sudah gitu. Karena gini, mencari sesuatu, ya, cara berpikir kepemimpinan itu tidak mudah. Baik pemimpinan nasional, regional maupun juga lokal. Di Kota Bekasi pun juga ini, ya, wali kota pertama dulu luar biasa, bahkan guru lah. Karena saya tahun 99 jadi anggota DPRD, saya belajar dengan almarhum Pak Nonon. Yang kedua lemah dalam proses integritas, dalam proses pemahaman kecerdasan. Yang ketiga apalagi menimbulkan dampak pada persoalan hukum, ya, sehingga terjadi sesuatu proses yang luar biasa 2009-2010. Nah saya ini ya, minimal ya sudah bisa dilihat lah, kurangnya tentunya masih banyak gitu. Dan salahnya juga masih banyak. Nah saya bersama Pak Sayur sih berharap ya siapapun juga ada proses sehingga tidak menimbulkan benturan baru, pendapat baru yang merubah tatanan yang sudah sedemikian rupa. Ya
kita berharap tentunya kan semua adalah prosesnya di perjalanan garis tangan. Betul. Dengan proses Bapak menuju sampai posisi seperti sekarang ini, siapa yang paling berjasa, Pak? Ya, yang pertama tentu keluarga, dorongan, ibu, ya, ibu bagaimana sabarnya, ya, bagaimana sabarnya dan bagaimana membantunya dalam proses-proses kemasyarakatan. Sudah makin kelihatan ya seperti apa karakter seperti dari ini rumah sakit. Ini rumah sakit. Ini rumah sakit daerah. Oke. Nah, ini yang kita bangun ya 2011, 2012. Oke. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini kita ya. bisa turun di sini. Betul, jangan kemana-mana, tetap kita bersama kami. masuk sedikit, nanti kita ke belakang karena ada bangunan baru. Oh, ada bangunan baru. Tetap bersama kami, Dewi masih bersama dengan Bapak Wali Kota Bekasi. Oke Pak ya, berarti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sini. Ya. Karena tadi kita sudah lihat nih keliling rumah sakit. Mulai kita udah muter-muter kan? Betul. Dari Palanta, stadion ya, terus ke rumah sakit. Ini tadi kalau kita lihat ada gedung baru juga gitu ya. Itu gedung barunya nanti akan dikhususkan sebagai apa Pak? Itu dikhususkan untuk rumah sakit tanpa kelas. Iya. Jadi kita ada kartu sehat, ada yang tidak punya kartu sehat kita persiapkan SKTM. Tapi di 1 Januari 2017 itu nanti yang SKTM itu kita ganti dengan cukup kakak ya. Masuk ke sini dan kakak itu juga bisa masuk di 39 rumah sakit swasta. Oh. Yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Artinya masyarakat sudah tidak perlu lagi dengan proses yang berbelit, dengan proses yang bermacam-macam pada saat dia dirujuk di puskesmas, karena kita ada peningkatan beberapa rumah sakit, beberapa puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Ya. Kita sebentar lagi bangun lagi 8 lantai di sebelahnya tadi itu. Ya. Samping parkir kita persiapkan karena udah kondisinya di ruang terbuka hijau ini crowded. Ya, kita bangun 6 lantai parkir nanti dan 8 lantai lagi buat rumah sakit khusus paru. Paru dengan narkotik ya. Rehabilitasi nanti di sini. Oh, jadi nanti akan ada 3 blok. Blok ini yang 2012-13, nanti ada blok yang 8 lantai, ada blok yang baru. Jadi ada 3 blok rumah sakit ya, dokter rumah sakit Hasbullah ya, kita udah kasih nama karena dulu kita ambil nama seorang dokter yang kita jadikan benchmark di rumah sakit umum daerah ini. Oke. Tapi memang yang namanya proses itu semua harus dilakukan ya Pak ya. Semuanya ya memang begini adanya gitu ya. Kondisinya ya mau nggak mau kita hidup dalam berapa tadi Pak jumlah masyarakatnya Pak? 2,6 juta. Wih, harus ditampung dengan rumah sakit. Betul, sesuatu itu memang betul ada proses. Ya. Tapi jangan sampai proses itu menghambat kebutuhan. Makanya saya perintahkan sampai yang paling bawah itu harus ada simplifikasi. Jadi penyederhanaan, memperpendek proses sehingga hasilnya. Tadi saya bilang rapat cukup 1 kali di lapangan di mana, tapi hasilnya 1000 kali. Jangan rapat di kantor 100 kali tapi keputusannya tidak ada. Kita balik sekarang. Bapak silakan menyampaikan pesan-pesan kepada warga Bekasi khususnya Pak untuk kita maju bersama membangun kota Bekasi Pak. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV ya yang telah ikut bersama saya melihat proses pembangunan peradaban. Yang kedua, saya bersama Pak Saihu ini tidak akan mungkin bisa menyelesaikan dinamika persoalan 2,6 juta warga masyarakat Kota Bekasi. Jadi ikut bersama, dokternya di rumah sakit juga bersama, ya terus stakeholdernya, pemuka agama, para alim ulama bersama-sama membangun Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan. Ya. Dan closing statement yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di Kota Bekasi ini berrukun damai satu sama lain, saling menghormati, bertoleran terhadap keyakinan karena Tuhan menciptakan ya dari beberapa agama tentunya untuk memerintahkan kepada umatnya ini untuk berbuat kebaikan ya. Dengan kebaikan itu insya Allah apa yang kita ingin bangun dalam peradaban manusia khususnya di Kota Bekasi ini mampu menciptakan satu proses Bekasi maju
sejahtera, dan ihsan. Oleh karena itu ada yang namanya Salam Patriot. Jadi kalau Salam Patriot, Kota Bekasi maju. Salam Patriot, Kota Bekasi maju. Kota Bekasi maju. Bapak sudah menjadi wali kota yang saya bilang cukup sukses untuk membangun, memajukan Kota Bekasi. Nggak mau maju ke tempat yang lebih besar lagi Pak, ruang lingkupnya. Gubernur bahkan Pak. Saya berprinsip, kalau hari ini saya baru bisa minum setengah gelas, jangan coba minum 1 gelas. Karena akan keluar dan itu prinsip. Jadi selesaikan dulu minum yang setengah gelas ini, cukup kita nikmati ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kapasitas 1 gelas itu sudah bisa terukur dan bisa kita lakukan. Kalau kita coba ya nanti hasilnya sama. Orang melakukan proses peradaban pun juga secara bertahap, gradual. Biarpun partai yang minta Pak. Kalau partai mungkin lain lagi ya. Tentunya dilihat dengan kinerja. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya, udah memberikan banyak sekali inspirasi untuk saya. Nah, wah, ini apa ini? Ini adalah plakat Kota Bekasi ya. Iya. Ini punya makna dari 12 kecamatan yang ada, terdiri dari 56 kelurahan, terdiri dari 1000 RW dan ada hampir 6000 RT. Inilah bentuk pemerintahan yang ada di Kota Bekasi. Jadi plakat ini saya tukar tadi karena saya dapat jengkol tadi. Aduh, jadi nggak enak saya ya. Itu tadi saya oleh-oleh loh Pak. Ya. Saya dapat oleh-oleh ini ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Maju terus untuk Kota Bekasi. Kota Bekasi maju. Berarti sekalian ya, saya berterima kasih atas banyak sekali inspirasi yang diberikan oleh Bapak hari ini. Nggak cuma untuk saya, tapi juga untuk penonton semua nih, pemirsa setia Dewit. Waktunya saya untuk pamit, dan yang terpenting adalah setiap manusia pasti akan berproses, akan melewati sebuah evolusi dalam kehidupan. Harus tetap fokus, kerja keras, dan bertanggung jawab. Itu aja pesan dari saya. Kerja, dan kerja. Sampai ketemu lagi di Dewit selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.